Horas, Amang dan Inang, saudara dan saudari yang terkasih, senang sekali kita berjumpa di dalam program Sapaan Pagi HKBP Pangkal Pinang. Kita bersyukur karena Tuhan masih mengaruniakan kita hari yang baru di hari ini, Rabu 15 Oktober 2025. Sebelum kita beraktivitas, mari luangkan waktu sejenak untuk menikmati sapaan Tuhan melalui firman-Nya. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang baik, tolonglah kami agar bisa mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami melalui firman-Mu ini, serta mampukanlah kami untuk menghidupinya, melakukannya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amang dan Inang, nats firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Sebuah ayat yang singkat, namun mengandung pesan penting bagi kita. Janganlah berkawan atau bersekutu atau mengambil bagian bersama mereka. Sekilas pernyataan ini menimbulkan kesan kekristenan yang eksklusif dan juga fanatik. Bukankah Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Allah mengasihi seluruh ciptaannya dan Allah juga memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita? Lantas apa maksud Paulus di dalam pernyataannya ini? Amang dan Inang, mari kita memperhatikan keseluruhan perikop ayat ini, mulai dari pasal 4 yang berbicara tentang hidup kita sebagai manusia baru di dalam Kristus, dan di pasal 5 ini berbicara tentang hidup kita sebagai anak-anak terang. Jadi ketika Paulus mengatakan, janganlah kamu berkawan dengan mereka, maksudnya adalah agar kita yang adalah manusia yang baru di dalam Kristus, yang sudah menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan, tidak boleh kembali ke gaya hidup kita yang dahulu, seperti yang dibiasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ini bukan larangan untuk kita berinteraksi atau bersahabat dengan mereka yang belum percaya Tuhan. Bukan. Tetapi larangan untuk mengikuti cara hidup mereka. Kita tidak boleh ikut-ikutan dengan mereka di dalam perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Ketika orang melakukan tindakan menyimpang, seharusnya kita tidak ikut melakukannya. Kekristenan dewasa ini menghadapi krisis moralitas yang luar biasa. Membenarkan sesuatu yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Penindasan kepada kaum lemah, suap menyuap dan korupsi sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di tempat kita bekerja. Perjudian dengan segala bentuknya, memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, praktek-praktek perdukunan, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Semua perilaku tadi tentu tidak sesuai dengan karakter Tuhan yang kita sembah dan identitas kita sebagai anak-anak terang. Sadar atau tidak, kita sering terjebak di dalam sistem yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Tuhan, dan tidak sedikit pula yang akhirnya terikut oleh arus. Layaknya seekor bangkai ikan diseret-seret oleh arus sungai kemanapun arus itu membawanya. Amang dan Inang, saudara dan saudari, ingatlah kembali akan status kita sekarang ini. Kita adalah manusia yang baru di dalam Kristus. Kita adalah anak-anak terang di dalam Tuhan. Marilah kita berjuang untuk senantiasa hidup benar dan tidak lagi mengikuti cara hidup atau kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus mampu menjadi garam dan terang untuk mencegah kebusukan lingkungan sekitar kita. Dan ingatlah, akan ada konsekuensi yang sangat serius
jika kita kembali mengikuti gaya hidup orang-orang berdosa, bahwa orang-orang durhaka, penyembah berhala, tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah kami kalau selama ini kami sering melupakan akan status kami sebagai manusia yang baru di dalam Kristus dan sebagai anak-anak terang. Kami sering terbawa oleh arus kehidupan dunia. Kami tidak menjadi garam dan terang yang mencegah kebusukan, tetapi kami malah ikut-ikutan terseret oleh arus. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam karya pertobatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami melalui karya penyelamatan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini, dan kami sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami yang di sorga, hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bagi Amang dan Inang, saudara dan saudari yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkawinan, kami mengucapkan selamat berulang tahun. Kiranya kasih penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi langkah Bapak Ibu Amang Inang dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.